Nah, menurut saya ini yang paling lucu sekali ya, yaitu di sini dari viva.co.id. Elektabilitas merosot. Relawan Anies Baswedan ungkit Pilkada 2017. Survei kalah, faktanya menang. Saya kira di sini relawan Anies Baswedan ungkit Pilkada 2017 karena yaitu di sini jejak Anies hapus stigma ayat dan mayat warisan Pilkada 2017. Dan yang paling unik lagi yaitu di sini ada berita yaitu Kaleidoskop 2017 Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta. Di sini bahkan dari tempo.co. Seharusnya relawan Anies Baswedan berkaca pada Pilkada 2017 yang lalu ya. Bukan malah ya seolah-olah mempelintir hasil survei elektabilitas merosot, tetapi pada saat Pilkada 2017 yang lalu bisa menang. Ya hampir sama, kurang lebihnya hampir sama. Yaitu memang pada waktu itu hasil survei memenangkan Ahok, tetapi tiba-tiba di 2 putaran ya kemungkinan mengerahkan sekuat tenaga dan akhirnya Anies Baswedan menang. Dan bahkan di sini ada berita yang menyebut jejak Anies hapus stigma ayat dan mayat warisan Pilkada 2017. Seharusnya ketika saat ini elektabilitas Anies merosot, ya seharusnya perbaikilah cara berkampanye, cara berpidato. Ya seharusnya jangan menggunakan pada Pilkada 2017 yang lalu. Saya jadi bertanya-tanya ya, ketika elektabilitas Anies merosot di sini, apakah relawan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 akan menggunakan pola yang sama? Terlebih di sini juga mengungkit pada Pilkada 2017 yang lalu, hasil survei kalah, faktanya menang. Wah, kalau memang ini polanya hampir sama akan dilakukan pada 2024, menurut saya sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya. Kita masih ingat betul lah Pilkada 2017 yang lalu. Saya penasaran dari sini ya, yaitu dari CNN Indonesia. 2 bulan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan hadir dalam Kongres Diaspora Indonesia 1 Juli 2017 lalu. Ia didapuk sebagai salah satu pembicara dalam diskusi. Acara dihadiri mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Sebagai narasumber, Anies bersanding bersama Grand Imam of New York Samsi Ali, Direktur Dialog Lintas Agama. Nah, Anies kala itu percaya bahwa kondisi umat beragama di Jakarta seusai Pilkada 2017 akan segera membaik. Ia juga berjanji bakal memikul tanggung jawab menjaga serta mengelola toleransi. Saya akan punya tanggung jawab memastikan Jakarta selalu bineka dan persatuan dijaga semuanya. Kebinekaan itu bahkan fakta dan diperjuangkan lewat persatuan, tegas Anies Baswedan. 4 bulan setelah acara tersebut, 16 Oktober 2017, Anies resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Label itu kerap disematkan pihak tertentu ke Anies lantaran brutalnya gelaran Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ketegangan selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat terasa. Bahkan pilkada itu sebagai pemilu paling mempolarisasi dan paling memecah belah masyarakat. Dan di sini tidak hanya terasa di Jakarta saja, melainkan di seluruh Indonesia. Apalagi juga masyarakat Indonesia pada saat Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Semua mata rakyat Indonesia tertuju kepada Pilkada DKI Jakarta pada waktu lalu, dan masyarakat Indonesia pun banyak yang menjagokan Ahok kala itu. Tetapi ya akhirnya kalah. Nah, bahkan di sini juga dari Tempo, di sini pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melelahkan di ibu kota sepanjang tahun ini menjadi bagian penting. Kaleidoskop 2017, nuansa konflik politik yang bergeser ke kasus pidana bahkan sudah muncul sejak pertengahan 2016. Pelantikan Anies dan Sandiaga sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 16 Oktober 2017 menggantikan Basuki Cahayapurnama. Cerita kasus Al-Maida 51 kian membuat suhu Pilkada DKI meningkat. Kala Mardhani Alisera, mantan Ketua Tim Ses Anies, kepada Tempo pada 23 Desember 2017. Jumlah korban telah berjatuhan dari kedua belah pihak karena isu SARA. Ahok diputus bersalah dalam perkara penodaan agama pada 9 Mei 2017 dan harus mendekam 2 tahun penjara. Kasus ini dipicu pernyataan blunder Ahok yang menyinggung Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada September 2016. Adapun dari pihak pembencinya yang secara politik disebut Blok Anies Sandi, ada Juru Ginting dan musikus Ahmad Dhani yang menjadi tersangka kasus ujaran kebencian di media sosial. Kemudian vonis Buniani 1 tahun 6 bulan pada
14 November 2017 karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu juga pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai Pilkada DKI 2017 paling brutal dalam konteks demokrasi di media sosial. Pilkada Jakarta membuat netizen sosial media terbelah menjadi dua kubu yang saling lempar opini negatif. Ya, semoga saja jangan seperti yang kemarin ya pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu, karena menurut saya pilkadanya sangat berbahaya sekali ya bagi demokrasi di Indonesia. Nah, jadi saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya dari sini ketika elektabilitas merosot relawan Anies ungkit Pilkada 2017, survei kalah, faktanya menang. Kalau hasil survei itu saya teringat pada tahun 2014 dan 2019, di mana hasil survei memang membuktikan yang sebenarnya. Ya, terbukti pada saat 2014 dan 2019 itu juga dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya hampir sama. Tetapi kalau dari sini, yaitu Pilkada 2017 yang lalu, entah ada fenomena apa di balik itu semua. Apa masyarakat takut? Bahkan di situ juga ada banner yang memilih penista agama ya tidak disolatkan kalau meninggal atau apalah. Kemungkinan masyarakat takut ya. Puncak dari Pilkada 2017 yang akhirnya dimenangkan oleh Anies Baswedan. Nah, dari sini nggak bakal menang. Kita yang di bawah udah bisa merasa, iya sih, lanjutin aja, tetap semangat. Survei bolehlah, kalah penting di lapangan kelak yang akan membuktikan siapa yang menang dan kalah. Tenang aja, survei yang terus-menerus dirilis itu yang mendapatkan Anies di urutan ketiga, menggambarkan takut, keparahan, kegelisahan, kepanikan. Kaum stres pada halusinasi, aku padamu Pak Anies. Itu yang jago Gerindra dulu, lu relawan tahu apa? Kang survei sibuk ngurusin yang surveinya kecil, aneh. Dan dari sini coba kita lihat beritanya seperti apa sih. Di sini yaitu elektabilitas merosot relawan Anies ungkit Pilkada 2017. Di sini elektabilitas bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan terus merosot. Berdasarkan berbagai hasil lembaga survei, Anies berada jauh di bawah kompetitornya seperti Prabowo dan Ganjar. Terhadap hasil lembaga survei tersebut, relawan mendukung Anies Baswedan mengaku tidak khawatir. Mereka bahkan mengungkit kemenangan yang diraih Anies pada pemilihan gubernur atau Pilgub DKI 2017 yang lalu. Kami pandang apa yang disampaikan oleh survei itu sebagai sebuah pengetahuan, sebagai hal positif saja, sebagai sebuah instrumen untuk memacu kami lebih giat lagi dalam bekerja, ujar Ketua Koordinator Sekber Relawan Anies, Laude Bashir, di Rumah Harmoni Jakarta Pusat pada 26 Juli 2023. Ya, tidak masalah lah. Tetapi kalau pada waktu di Pilkada DKI Jakarta ya itu lingkupnya kemungkinan kecil ya, yaitu di wilayah DKI Jakarta. Tetapi kalau di Indonesia merupakan, menurut saya sangat susah sekali. Apalagi juga rekam jejak Anies Baswedan sangat berat sekali ya. Apalagi kita melihat fakta-fakta pada tahun 2017 yang lalu. Bahkan sampai saat ini juga Anies Baswedan terkenal yaitu sebagai bapak politik identitas. Jadi menurut saya opini-opini tersebut sangat susah sekali. Bahkan juga sampai saat ini pun masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam memilih seorang pemimpin, dalam memilih seorang capres untuk memimpin Indonesia ke depan. Melihat rekam jejak dan bahkan juga melihat track record kebijakan dan program-programnya sudah tercapai apa enggak, itu masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas. Jadi ya kita tentukan pada Pilpres 2024 besok.